Cincin yang kelihatan ini adalah sebuah tanda yang kelihatan kepada kedua saudara anak kita ini bahwa mulai hari ini mereka telah sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga. Karena itu ambillah Arnold dan kenakanlah kepada jari manis istrimu. Ambillah Alfrida dan kenakanlah kepada jari manis suamimu. Saya persilakan kepada kedua mempelai dan keluarga untuk memberikan persembahannya. Mari kita berdoa untuk pelayanan keberkatan perkawinan. Tuhan, pohon kehidupan dan kemasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan dalam mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka hari ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Amsal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan dengan Aku bersyukur
Sekali lagi Bapa, kami tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami yakin Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami. Roh Kudus meteraikanlah itu di dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk belajar terus yang Tuhan anugerahkan, baik anak kami Arnold dan ini menuntun kami untuk menjalani hidup anugerah, saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kemuliaan Kristus nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan doa dan kerinduan kami, doa dan kerinduan kedua anak kekasih kami yang telah bertahun-tahun mereka bangun, sehingga sampai hari ini mereka telah mewujudkan janji mereka di hadapan-Mu, di tengah-tengah jemaat-Mu dan di tengah-tengah keluarga mereka yang hadir di sini. Kami mengucap syukur kepadamu karena pada kesempatan ini kami dimungkinkan untuk duduk bersama dengan kedua anak kekasih kami di dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu ini bagi kami teristimewa, bagi kedua anak kekasih kami dan seluruh rumpun keluarga yang hadir di tempat resepsi. Kami mengucap syukur karena pada ibadah ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan iman kami kepadamu. Kiranya persembahan-persembahan syukur itu berkenan kepadamu, sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan dan program Majelis Gereja Jemaat Sion Baliho. Berkati yang masih ada pada kami, dan ajarlah kami mempergunakan semua itu dengan sebaik-baiknya, agar melalui hidup kami nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Pada kesempatan ini kami mengangkat syafaat kepadamu. Berkatilah kedua anak kekasih kami ini. Berkatilah kami dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Jadikanlah rumah-rumah kami menjadi tempat kediaman-Mu, agar rumah-rumah kami juga menjadi mesbah bagi-Mu, tempat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan syukur siang dan malam. Kami menaikkan syafaat supaya Tuhan memberkati semua rangkaian acara yang kami akan lakukan seusai pemberkatan perkawinan ini di tempat resepsi yang telah dipersiapkan oleh kedua anak kekasih kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Berkatilah dalam pekerjaan, berkatilah dalam setiap usaha yang kami lakukan, supaya setiap usaha itu memberikan buah-buah yang baik kepada kami, sehingga kemuliaan, hormat, dan puji-pujian akan senantiasa kami persembahkan kepada-Mu. Seusai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat resepsi yang telah dipersiapkan oleh kedua anak kekasih kami dan oleh keluarga. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami, dan ini pula lah syafaat kami kepadamu. Kami persembahkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kasih karunia Tuhan Yesus. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan percayalah kepada Yesus bahwa Dia akan setia menolong dalam perjalanan hidupmu, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini, kasih Allah mengikatnya. Sekianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat menempuh hidup baru buat Arnold dan Alfrida. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam kehidupannya. Ya, foto pakai gitar apa saya? Ada yang
Oke, foto dulu. Foto berdua kan bersama yang siapa? Langsung bang foto berdua. Sini dah sini. Okey. Apa kamu sini dah. Nah, okey. Kamu dah sini dah sini. Satu, dua, lagi. Masih dah lagi. Mama sini. Gerak. Ada kebilangan. Oke. Pendek dulu. Oke. Bisa ke sini sedikit. Ngantin. Oke. Ini Om. Lagi. Oke, bagi gabung. Ada lagi di sana. Kosong di sana. Demo. Oh, ada di buku. Bapak. Ini komite yang berang kan. Ya, saya kami sini, Ibu. Sudah marah. Lagi. Ibu bisa di buku. Supaya kita bisa lihat. Ibu, tama-tama kami sini. Aku bisa tama-tama terdenang. Oh, iya. Oke, siap. Sabar. Oke. Satu, dua. Lagi, sabar. Satu, dua, senyum. Tahan video. Oke. Oke. Iya. Ada meja di Izan. Iya, saksi. Enggak bapak. Dan mana? Ini saksi. Jadi saksi lah. Tidak saksi jadwal dari belakang. masing-masing satu kan. Oh, masing-masing satu. Ibu tadi. Satu perempuan. Tidak ada orang saksi. Yo. Sudah ada saksinya, sudah ada. Oh, dem. Siapa ya? Dia ada kirim ke foto. Baru nyoba. Cik.
Selamat siang teman-teman semua. Pertama, kepada gereja. Kalau kita sudah memberikan tahu yang lebih dari kepada raja, kami yakin bahwa ini adalah hari yang sangat bagi gereja, dan juga bahwa kami mengucapkan selamat kepada saudara yang melaksanakan perkawinan. Dan itu adalah syarat pertama untuk dilaksanakan perjalanan perkawinan atau biasa kita dengar BBS. Baiklah, Bapak Ibu, kami sampaikan sedikit tentang dasar-dasar mendasari tentang perkawinan. Pertama dari Undang-Undang 1 2004 yang sudah berubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya di pasal 7 berbahaya bahwa yang dibolehkan itu minimal umur 19 tahun. Jadi dulunya perempuan dan laki-laki itu minimal atau calon istri minimal 19 tahun. Kemudian sesuai dengan pasal 1 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan hukum itu. Kemudian pasal 1 berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir dari laki dengan seorang pria yang seorang seorang suami dan sudah membentuk keluarga adalah tanah bahagia dan kekal beserta kebangsaan. Ini senada yang disampaikan oleh tadi bahwa sudah di satu peraturan bahwa manusia kecuali tadi dikatakan selama mati atau kematian. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan, kami sampaikan juga tentang Perpres 96 bahwa saksi dan kedua orang tua tidak perlu lagi menyatakan benar. Cukup memberikan restu kepada anak yang dikawinkan, dan saksi cukup dengan bukti seperti ini dan sudah menyerahkan kartu penduduk. Kemudian perlu mau sampaikan khususnya kepada kedua suami istri yang berkahwin, saudara Ahmad dan saudara Frida, jika kelak diberkati anak, diberinya anak, maka ini yang berlaku seperti kerja pertama berhubungan itu harus menuju kepada ketiga, siapa bahwa kerja pertama berhubungan juga berkata dan maksimal yang kemudian sudah tidak dibolehkan lagi menggunakan tanda baca. Tanda baca ini termasuk pematas. Ya, pematas itu termasuk misalnya orang tua yang semua itu sudah dibolehkan, dan juga tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan angka, dan juga tidak boleh menggunakan gelar. Itu. Kemudian kami juga sampaikan bahwa kedua suami istri yang dikawinkan harus seiman atau kalau Kristen harus sama Kristen. Ada yang misalnya Katolik Kristen itu harus berbeda, harus seiman. Nah, ada nanti bagaimana jika seandainya ada yang berbeda iman itu dibolehkan, ini juga tetap dibolehkan, tapi harus izin dari pengadilan. Sebelum didekati kita harus ke pengadilan dulu dan pengadilan memberikan izin. Baiklah, saya rasa itu adalah dasar-dasar ini. Nanti kita sampaikan tujuan dan manfaat itu akan masalah sipil. Pertama, bahwa pencatatan sipil bertujuan untuk sebagai tertib administrasi perkawinan. Yang kedua, sebagai bukti autentik perkawinan yang sah. Jadi kalau sudah diberkati punya surat keterangan gereja, kemudian supaya sah, maka perkawinan
Jadi suami dan istri itu mempunyai hak bersama untuk mendapatkan jaminan hak waris dari suami atau dari istri. Kemudian selanjutnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status perkawinan. Kemudian seterusnya untuk memberikan kepastian terhadap status hukum anak serta memberikan perlindungan terhadap haknya. Jadi ada kasus misalnya ada anak lahir dari suami istri yang belum dicatatkan perkawinannya, maka anak itu yang lahirnya hanya tercatat ibunya, tidak ada nama ayah di situ. Makanya pencatatan perkawinan itu sangat penting supaya anak ini akan mempunyai status hukum yang jelas dari orang tua kandung, ibu dan ayah. Jadi kalau tidak dicatatkan maka kelahirannya hanya tercatat ibunya saja. Kemudian yang selanjutnya bahwa untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi hak-haknya. Ini juga kita sudah tahu bahwa kalau belum dicatatkan, belum diberkati, biasanya itu biasa dikatakan belum suci ya, perkawinan itu suci, tidak sah. Nah kemudian yang terakhir bahwa melalui pencatatan perkawinan dibuktikan oleh akta perkawinan, maka apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Jadi kalau sudah ada di perkawinan atau akta perkawinan, maka itu bisa diajukan, misalnya ada sengketa, maka itu bisa diajukan ke pengadilan. Kalau tidak ada, pengadilan pasti menolak. Kalau ada sengketa. Baiklah, itu adalah salah satu tujuan dan manfaat termasuk masalah sengketa yang kami bacakan. Dan sekarang kami akan bacakan biodata dari suami dan istri. Biodata suami nama Arnold Payan adalah putra kelima dari pasangan Bapak Paulus Paluan dan Ibu Esther Rantina Payan. Tempat tanggal lahir di Samarinda tanggal 15 Mei tahun 1995. Alamat sekarang di Beda, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Agama Kristen, status perkawinan suami kami bukai. Kemudian biodata istri. Frida Patodingan adalah putri kedua dari pasangan Bapak Simon Randa Lembang dan Ibu Agustina Patodingan. Tempat tanggal lahir di Malimbong tanggal 16 April tahun 1995. Alamat sekarang di Kolej Sawangan, Malimbong Malete, Kabupaten Tanah Toraja. Agama Kristen. Kemudian saksi-saksi, saksi pertama Bapak Lawrence Sandarat. Belum datang. Kemudian saksi yang kedua lulus tanah ini. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya ini. Kemudian nama pemuka yang berkati adalah Pendeta Martinus Lawang Sehat. Dapat memberkati di Direkturat Jemaat Sion. Demikian saya bacakan apa kalian yang berkaitan tentang nama dari suami istri. Nama Arnold, nama orang tua, Ini sesuai KTP harusnya nanti ya. Ini yang sesuai KTP. iya harusnya ada tiga. Iya. Yang mana? Yang sesuai KTP yang ini. Tapi nama ini ya. Tapi kalau kami sesuai dengan Iya, itu yang ya, tidak ada perbaikannya. Kami ini nama resmi ya tadi. iya, iya. Arnold juga seperti itu. Dan mungkin di bank atau di apa tanah dan macam. Kira seperti itu ya. Baiklah, demikianlah. KTP saksi sudah ada, dan tidak masalah Pak. Karena ini juga saya sudah ketemu yang Pak Yunus. Kalau dia juga lihat. Iya, kemudian di luar juga. Baiklah, demikianlah. Kita lihat yang masih kosong ya. Kenapa kosong? Karena harus memastikan dulu benar. Baru kita hari kita KTP-nya nanti dicetak di saja karena mungkin langsung mungkin ya. Oke, terus bisa tanyakan bahwa ini ada anak yang sudah lahir dari
untuk anak kandung domestik sekarang ini. Langsung saja. Saksi silakan berdiri. Baiklah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini hari Rabu tanggal 20 tahun 2025, saya sebagai pertandingan Pak Nopaya sah. Oh, sebutan Resmi, natotok. Oke, Dari Indonesia kilo. Oke, siap. Ya, selamat ya. Terima kasih banyak, Iya, Pak. selamat. Iya. Oke. Coba Jesse, foto dulu satu. Padahal may tutu na. Padahal may tutu. Para ito, para may tutu. Berdua, kata berdua dulu. Ayo. Bel apa nih? Baik. Habis itu ke siapa? Mana untuk ditarik-tarik? Udah kita. Tidak atas mesin Dorong komisioner. Gandeng tangannya. Ngomong kalau sep. Ya. Dia lihat sih, kayak lagi. Hadap ke sana kamu begini. Atas itu kak kami. Oh, itu ka. Kamu jawab kok. Ya. Stay. Share kami. Ya, enggak kamu begini, begini. Oh. Ya, jaga bukan. Mengkeruang ke rumah. Itu siapa? Ayo kita sini. Ah, oke. Lagi. Oke. Lagi. Ya, oke. Dari sini. Tinggal. Lihat kamera. Tinggal aja. Ya Melo. Ya. Lihat di sini. Kasih turun bangun sini. Bangun. Oke. Ya, gitu. Nanti tengok Pak Bang. Saya di sini. Jangan terlalu rapat. Ya. Oke deh. Nanti baru rak. Nanti. Saya di sini. Ya, tunduk sedikit. Tunduk sedikit. Bala-bala. Ya. Oke. Lihat ke bahunya dulu. Lihat ke bahu. Ya, yang kita nak oke deh. Sip. Oke. Hah? Kuncinya dulu, pukul tak pukul. Kunci. Gas kan dah. Senyum. Kasih apa tangannya? Senyum, senyum. Senyum. Lihat ke cincin boleh berdua. Oke. Tarik tatap. Tarik tatap. Ya, senyum. Kasih apa tangannya? Makan ulun. Oke. Stay. Stay. Ya. Oke, 2, 3. Oke. Oke, baik. Agak. Udah. Kak. Ya, oke, baik pemirsa. Ya, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut Ini lagi di tulisan. acara Dari, resepsi. Pak. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Angkat. Dari Kolom. Terima kasih semuanya. Jom kok. Ini besar apa ini? Oh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Bekas tempat orang tuanya resepsi. pas aku.